persiapannya nggak ada ya seperti lebaran-lebaran kemarin karena saya tinggal sendiri nggak sama keluarga. Paling ya puasa aja yang full biar lebaran lebih enak. Tapi biasanya nggak mudik ya? Kan nggak boleh. Iya. Tapi masih nggak juga sendiri kalau sama keluarga jauh atau gimana? Nanti akan ada Zoom meeting atau gimana sih biasanya? Kebetulan ibu saya ada di Garut tinggalnya, terus ayah saya udah meninggal, kakak saya udah nikah, ya maksudnya masing-masing keluarga. Sebenarnya nggak lebaran juga kita sering video call Zoom dan lain-lain sih, kita nggak mesti harus lebaran. Biasa tradisi kita sendiri ngapain kalau lebaran? Makan apa? Tradisi saya sih dari tahun ke tahun karena saya tinggal sendiri sih, bangun tidur biasa sholat id, terus makan mie instan paling ya paling terus Serius? ya mainan kucing, tidur, nonton TV udah. Kalau misalnya kalau nggak pandemi sih ya paling saya ke tempat ibu saya ke Garut atau paling ke rumah nenek di Bogor. Tapi nanti ada berkunjung ke teman-teman juga atau gimana mungkin nggak? Enggak sih, karena kan pandemi ini kan kita udah dikasih tahu kalau bisa jangan mudik. Berarti kan kalau misalnya kita tetap ngumpul-ngumpul rame-rame ya sama juga. Berarti bukannya hedon gitu ya kalau kan udah nyiapin baju lebaran kayak gitu tuh? Enggak, saya terakhir beli baju lebaran tuh 6 tahun atau 7 tahun yang lalu gitu. Iya beneran, nggak pernah saya beli baju lebaran. Berarti sisi kayak maksudnya bukan berarti nggak antusias, cuman nggak euforia, ngikutin euforia gitu atau gimana sih Pak? Sebagai seorang muslim pasti udah euforia sih lebaran, karena kan kita puasa ya hari kemenangan kan, pasti ya euforia. Tapi euforianya kan nggak harus lari-lari salto-salto di luar rumah, lebaran gitu. Ya udah, kita alhamdulillah aja bisa jalan puasa dengan baik dan kita bisa lebaran. Tapi menjalani puasa di pandemi kedua ini gimana sih Kak? Memaknainya seperti apa? Sama aja ya, maksudnya nggak makan nggak minum juga. Nah, terus nggak ada bedanya sih kalau puasanya. Cuman bedanya mungkin kalau dulu ada ajakan bukber yang saya nggak datang juga mungkin gitu kan gitu. Terus banyak dulu kan gini apa jargonnya itu kan ajakan bukber tapi nggak datang. Sekarang beneran dikasih nih, beneran kita nggak perlu bukber nih, udah langsung di rumah aja masing-masing gitu. Tapi orang tua sendiri ada bilang kangen atau gimana nggak sih kalau ketemu sama orang tua? Ya. Terakhir ketemu kayaknya baru Desember ya, waktu nenek saya meninggal. Kita ketemu ibu, karena kan ayah saya udah meninggal. Tapi orang tua nggak nggak sih, maksudnya kadang jauh, kangen nih nah gitu seperti apa nggak sih? Enggak sih, karena saya memang udah nggak tinggal sama orang tua dari umur 21. Dari emang udah lama banget, udah berapa tahun gitu. Udah lebih dari 10 tahun saya tinggal sendiri gitu. Jadi nggak, ya mereka udah ngerti gitu. Dan yang penting kan kita nggak hilang kontak sama sekali. Kalau kita sendiri berarti bisa bilang mandiri, udah terbiasa mandiri gitu. Bukan terbiasa mandiri, memang saya kepingin mandiri gitu. Jadi saya nggak mau tergantung, saya nggak suka tergantung sama orang lain. Pak, ini kan udah 2 tahun juga nih kan pandemi, udah mau hampir 2 tahun di pandemi itu. Mungkin kalau job sendiri gimana nih untuk terkait karir? Jobs, alhamdulillah ada beberapa syuting, tentu dengan protokol kesehatan. Terus kalau manggung sih belum. Ya Vinono terutama masih belum ya kita belum ada event kan. Sisanya paling syuting, terus ada apa ya, produksi musik saya di studio sih paling. Tapi ada merasakan job berkurang pandemi berimbas nggak sih ke kita sendiri? Mbak merasakan job berkurang dan berimbas nggak? Ya itu jawaban kita semua akan sama ya mungkin ya. Soal job berkurang, pokoknya semua orang di dunia ini sekarang lagi jobnya sangat berkurang dan sistem hidup kita berubah total gitu. Mungkin kita lagi di riset kali gitu, kita nggak tahu juga. Semoga sih pandemi ini cepat berakhir, jadi kita bisa kembali bekerja dan hidup normal seperti sedia kala. Tapi pandemi ini kita sendiri lebih protektif diri nggak sih, maksudnya kan pandemi gini kemarin tuh sempat nggak ngambil job atau emang Jobnya nggak ngambil saya kayaknya. Ya apa ya, saya sih selama masih protokolnya dijalankan dengan baik dan benar, terus apalagi sekarang kan sebelum ngapa-ngapain kita harus swab dulu dan harus pakai masker. Ya, saya harusnya pakai masker tadi nggak boleh karena katanya sendiri gitu. Terus apa ya? Ya maksudnya kalau ada tawaran job yang memang menurut saya nggak serak ya saya nggak ambil.
misalnya ada tawaran job, Dita gimana kalau mengundang 1.000 orang untuk ini, nggak mungkin gitu saya. Ya saya ngikutin aja lah yang benernya gimana, yang tidak merugikan orang lain aja. Tapi lebih produktif nggak sih di pandemi ini Kak Dita sendiri bikin apa gitu? Nggak pandemi juga sebenarnya saya suka bikin sih apa-apa gitu, cuman karena pandemi ini mungkin jadi lebih fokus aja kali, jadi lebih bisa misalnya waktu saya di studio itu bisa lebih panjang, terus waktu saya buat belajar lagi, buat ngulik lagi lebih panjang. Kak Dita soal gaya nih Kak Dita, gayanya tuh lebih ke arah mana sih maksudnya? Saya lebih ke arah tidak bergaya sih sebenarnya, saya lebih ke arah ya karena disuruh pakai celana warna kaki katanya. Daripada saya nggak pakai celana warna kaki saya beneran gitu, mendingan saya ada ini, oh yaudah ini namanya ubet, ini kayak celana tradisional gitu. Kalau ada ini nggak sih, ada role model tersendiri gitu, tapi banyak siapa gitu kalau misalnya soal fashion. Kalau model nggak ada ya, maksudnya kalau saya suka saya pakai, kalau saya ngerasa saya, tapi apa ya, menurut saya pakaian itu, baju dan lain-lain itu kalau kitanya pede semuanya akan terlihat baik-baik aja sebenarnya. Kalau kitanya nggak pede ya mau sebagus apa juga nggak akan, kayaknya ya, kayak menurut saya gitu. Tapi memanjangkan rambut juga udah berapa lama nih Kak? Iya mau 2 tahun ini dari Karena Januari, pandemi itu. karena pandemi ya, dan saya emang pengen gondrong aja sih. Jadi emang pengen dari dulu pengen gondrong gitu. Iya dari lahir tuh, pas lahir saya pengen gondrong gitu. Enggak, maksudnya saya belum pernah gondrong sebelum ini sih. Jadi saya pengen gondrong, kan bosan saya udah pernah botak, udah pernah cepak, udah pernah nanggung, ya sekarang gondrong. Larangan mudik, kalau untuk kepentingan kebaikan kita semua, ya kenapa enggak gitu. Tapi kan ya balik ke, saya juga nggak tahu ya beritanya kayak gimana gitu. Saya sempat dengar katanya tetap ada yang mudik, ada 18 juta orang gitu. Maksud saya manusia kan dikasih akal dan pikiran gitu. Maksudnya dia bisa memilih yang mana yang baik, mana yang buruk gitu. Dan mungkin ya namanya manusia juga kan gitu. Kita kan nggak stagnan. Kita mungkin ada yang udah jenuh di rumah atau gitu segala macam. Saya juga nggak tahu sih gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, saya akan mengikuti apapun yang tidak merugikan manusia lain. Tapi kan dari kakak sendiri setuju nggak sih adanya aturan? Setuju nggak ya? Uh, itu balik lagi ke ini sih ya, ke kitanya gitu. Sama kayak dulu vaksin, setuju nggak ya? Saya nggak tahu gitu. Itu kan bukan salah atau benar, bukan setuju atau nggak setuju, sebenarnya itu sesuai kebutuhan kita atau tidak gitu, kalau menurut saya sih. Kan sendiri dari 10 tahun ya kan? Lebih kali ya. Merasa kesepian nggak sih kadang? Enggak. Ditemenin sama kucing doang atau gimana? Iya, mau kucing dong ya, cuman kan saya sendirian itu bukan nggak punya teman, maksudnya bukan berarti saya nggak punya teman gitu. Ya saya ada teman, terus ya saya bukan sendiri terus di rumah terus kayak si buta dari gua hantu gitu. Ya enggak gitu, maksudnya saya juga saya groceries juga, ke belanja bulanan gitu. Ya nggak kesepian lah. Tapi mungkin ada kriteria khusus nggak sih gitu? Untuk apa? Kriteria untuk pasangan. Yang jelas harus perempuan pasangan saya. Harus wanita tulen dan harus ya itu, harus perempuan. Tapi ada desakan nggak sih dari orang tua sendiri, kapan gitu nggak sih? Enggak, saya disuruh desak ibu saya, kapan nih mama, ayo dong nikah lagi dong gitu. Oh iya. Serius. Enggak lah, nggak serius. Gimana Kak? Apa? Mama mendesak kalau gitu. Enggak, ibu saya ibu terasik di dunia, dia nggak pernah mendesak apa-apa, dia nggak pernah memaksakan kehendak anaknya. Pokoknya selama anaknya bahagia dan tidak menyusahkan orang lain dan bisa happy sama keluarganya, dia akan happy. Tapi ada target nggak sih dari Kak Dita sendiri? Apa? Ada target nggak sih dari Kak Dita sendiri? Target apa? Menikah? Oh, target menikah? Enggak ya, saya sih nggak nargetin itu. Maksudnya ya kalau dapet cepet ya udah, kalau enggak, karena saya nggak mau nikah karena udah kepepet. Karena menurut saya nikah tuh nggak ada kepepet. Mau nikah umur berapa aja, kalau memang belum dapat pasangannya ya belum dapat, daripada maksain
udah amin ini karena gue belum nikah ya ujung-ujungnya nanti nggak happy terus malah nyari orang lain. Tapi kadang suka ngerasain itu nggak sih kalau teman-teman gitu bawa pasangan atau kondangan atau gimana gitu, ada ngerasa gitu nggak sih? Ngerasa gitu apa gitu? Envy gitu. Oh enggak, malah saya bilang wah kesian banget lo gitu, aduh gila gitu. Orang manajer saya nikah aja saya bilang pas akad bilang abort mission, jangan. Bang, kalau lu tipikal orang yang senang Kenapa? sendiri atau punya pasangan sih bang? Kenapa gimana? Tipikal punya pasangan, senang punya pasangan atau tipikal orang yang pengen sendiri terus? Tipikal punya pasangan Atau Senang lebih ya. senang dengan Ya sendirian? udah gitu kayak Tinggal. jomblo santai gitu atau lebih senang kayak punya pasangan jadi sendiri. saya sih mana aja seneng asal sama-sama senang semua. Iya lah. Oke kak, boleh greeting lebaran mungkin? Baca surat pendek. Oh, enggak, sorry. Kirain. Jadi ini apa? Ini apa? Ya, saya Dika, ini ucapin sama Tara ya. Terserah Kak Dita deh. Oke. Oke? Halo, saya Dika. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah kita, puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga di bulan ngomong apa sih? Gue dari mau kentut, gue nahan kentut. Iya, gue nahan kentut. Sorry, nggak konsen saya. Ulangi. Bisa-bisa. Oke. Oke, Angin. udah kuat. Ntar keluarnya waktu pori-pori. Ya, oke. Yuk. Halo, saya Dika. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan kita suci lagi dan pandemi segera berakhir.